Disclaimer: prediksi yang disampaikan dalam video ini hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading selalu gunakan analisa sendiri. 2 hari ini kita mengalami tanda kutip ya, kiamat Bitcoin ya. Bitcoin itu mengalami penurunan sangat tajam sekali yang diikuti oleh koin-koin yang lainnya semuanya ini ya. Jadi koin-koin sekarang ini sudah 2 hari ini mengalami penurunan yang sangat tajam sekali, sehingga timbul tanda tanya ya, kenapa sih koin-koin semuanya kok mengalami penurunan yang sangat tajam sekali, padahal di kalender itu April itu sebenarnya partinya koin ya, Bitcoin juga koin-koin lain itu mengalami party pesta pora ya. Apakah pesta poranya koin-koin ini sudah berakhir ya? Yang di awal April kemarin itu kita mengalami kenaikan yang sangat luar biasa sekali, sehingga semua koin hampir semuanya naik, kita happy karena cuan banyak sekali ya. Kita coba akan lihat sih sebenarnya ada fundamental apa ya sebenarnya yang menyebabkan koin-koin turun tajam sekali ya. Kita lihat di CNBC Indonesia ya. Ini ada judul "Waspada Bitcoin bakal dikeroyok Bank Sentral Dunia". Kendati kepopuleran mata uang digital Bitcoin dan kawan-kawannya makin tinggi serta harganya melesat terus, faktanya sejumlah bank sentral di berbagai negara siap menjegal ke cryptocurrency ini. Sepanjang tahun ini saja harga Bitcoin sempat melesat dari 100% dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di 644,899,97 BTC dolar ya pada Rabu 14 bulan 4 tahun 2021 lalu. Nilai itu setara dengan 94 juta per koin. Asumsi kursinya adalah 4.500 per dolarnya ya. Jika dilihat sejak awal tahun 2020 yang lalu, Bitcoin sudah meroket lebih dari 700%. Tidak hanya Bitcoin, mata uang kripto lainnya juga terbang lebih tinggi mengikuti Bitcoin. Tetapi Bitcoin yang paling menjadi sorotan sebab menjadi pemicu kenaikan mata uang kripto lainnya. Memiliki kapitalisasi pasar terbesar serta penerimaan yang semakin luas, mulai dari investor institusional hingga perusahaan raksasa mulai berinvestasi di Bitcoin. Seiring dengan menajaknya popularitas Bitcoin diikuti dengan kenaikan harganya, bank sentral di berbagai negara mulai memberikan peringatan. Bahkan peringatan sebenarnya sudah diberikan bertahun-tahun yang lalu, tetapi Bitcoin malah semakin populer. Ketika peringatan tidak mempan, Bank Sentral mengambil langkah keras. Contohnya di pekan ini Bank Sentral Turki itu sudah mengeluarkan larangan penggunaan seperti Bitcoin CS untuk membeli barang dan jasa. Kebijakan ini mulai berlaku pada 30 April tahun 2021. Alasannya pelarangan aset kripto karena Bank Sentral Turki menemukan resiko yang signifikan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Saat aturan ini diterapkan, lembaga keuangan tidak akan bisa memfasilitasi platform yang menawarkan jual beli aset kripto, kustodi, transfer hingga penerbitan cryptocurrency. Sementara itu, pejabat eksekutif di World Economic Forum (WEF) memperingatkan akan serangkaian regulasi yang dramatis untuk mata uang kripto. Kita akan melihat serangkaian upaya yang dramatis untuk meregulasi mata uang kripto, kata Sarah Warren, anggota komite eksekutif yang juga kepala data blockchain dan aset digital WEF. Sebagaimana dikutip Forbes Kamis 15 bulan 4 tahun 2021, karena semakin banyak aktivitas di mata uang kripto, maka semakin banyak permintaan bagi regulator untuk terlibat di dalamnya, tambahnya. Sebelumnya ada Bank Sentral Serikat Amerika atau The Fed
yang sekali lagi memberikan peringatan di pekan ini. Ketua The Fed, Jerome Powell, mengatakan Bitcoin CS merupakan kendaraan spekulasi. Mata uang kripto merupakan kendaraan untuk spekulasi, itu tidak secara aktif digunakan sebagai alat pembayaran, kata Powell dalam acara The Economic Club of New York. Sebagaimana dilansir CNBC International, Powell telah membandingkan Bitcoin dengan emas yang dikatakan memiliki nilai, sementara mata uang kripto tidak. Selama ribuan tahun, manusia memberikan nilai khusus kepada emas yang tidak dimiliki mata uang kripto, tambahnya. Bank Indonesia (BI) juga memberikan peringatan kepada masyarakat dalam menggunakan cryptocurrency. Mata uang digital ini tidak bisa dijadikan alat pembayaran resmi karena hanya rupiah yang diakui sebagai satu-satunya alat pembayaran resmi di Indonesia. Bagi investor, BI juga meminta untuk berhati-hati. Sebagai otoritas sistem pembayaran, kita masih melarang penggunaan cryptocurrency sebagai pembayaran. Tapi untuk investasi, bukan dengan kita atau pengawasannya, kita sudah wanti-wanti resikonya karena tidak ada underlying aset dasar, kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Pasar kripto mengalami crash dalam beberapa hari terakhir setelah beberapa di antaranya mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. Kembali munculnya volatilitas ekstrim di pasar kripto membuat analisis memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya longsor. Meski demikian, di Indonesia sendiri juga tengah digodok bursa khusus perdagangan kripto yang digagas oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti Kementerian Perdagangan. Ini adalah salah satu ya yang menyebabkan kripto itu sepertinya mengalami longsor atau mengalami crash yang sangat tajam sekali. Ini juga ada berita yang kedua ya, yang juga bisa mempengaruhi ya. Setelah menanjak selama 1 pekan terakhir, Bitcoin terjun bebas ya. Ini kita ambil dari kontan KOID. Harga Bitcoin lagi-lagi harus anjlok pada Minggu 18 bulan 4 ke angka 51,541 dolar. Penurunan ini berkebalikan dengan keuntungan besarnya yang dicatat selama sepekan terakhir. Pada Minggu siang, harga Bitcoin sempat ada di angka 53,991 dolar. Nilai itu sekilas 12.000 dolar, lebih rendah dari rekor harga Bitcoin tertinggi yang dicapai pada Rabu 14 bulan 4 pekan lalu. CoinMarket Cap menduga ya, penurunan harga Bitcoin ini berkaitan dengan pemadaman listrik di wilayah Xinjiang, Cina, wilayah dengan jumlah penambang Bitcoin yang cukup besar. Lucas Klee, CEO Legematic perusahaan aset digital, menilai pemadaman listrik memang menunjukkan kelemahan mendasar dari aktivitas penambangan Bitcoin. Meskipun jaringan Bitcoin terdesentralisasi, penambangannya tidak, ungkap Suli yang menambahkan pemadaman listrik bisa menjadi hal cukup mengancam. Sejumlah analisis di media sosial melaporkan penurunan tajam dalam tingkat hash karena ada pemadaman listrik di Cina. Tingkat hash merujuk pada indeks volatilitas yang mengukur kapasitas pemrosesan seluruh jaringan Bitcoin. Hal ini menentukan kekuatan yang dibutuhkan oleh penambang untuk menghasilkan Bitcoin baru. Gejolak pada tingkat hash biasanya memang tidak menyebabkan penurunan harga, namun memperlambat transaksi. Akibatnya, penambang sulit memindahkan koin ke bursa untuk dijual. Penurunan harga baru-baru ini berada dalam batas-batas volatilitas yang khas. Ini adalah gangguan bukan sinyal, kata Edan Yago, co-founder Sovereign protokol keuangan berbasis Bitcoin seperti dikutip oleh Reuters. Kemunduran Bitcoin juga terjadi setelah Bank Sentral Turki melarang penggunaan cryptocurrency untuk pembelian pada Jumat tanggal 16 bulan 4. Meskipun berbagai gejolak terus dialami, sejauh ini Bitcoin masih melesat 89% pada 2021. Kenaikan ini didorong oleh penerimaan sebagai investasi dan alat pembayaran. Ini adalah faktor ya, 2 faktor, di mana faktor pertama itu adanya pelarangan di Turki, dan bank sentral dunia sepertinya juga akan mengadakan suatu perlawanan terhadap Bitcoin. Yang kedua, di Cina itu terjadi pemadaman listrik yang sangat besar sekali ya. Perlu dipahami
penambangan atau mining itu yang terbesar itu adalah di Cina ya. Itu juga sangat mempengaruhi ya. Kita juga ada berita tentang yang ketiga ya. Ini informasi yang ketiga ya. Ini kita dapatkan informasinya di bitcoin.com. Wallace pindah lebih dari 4 miliar dolar dalam BTC selama pembantaian pasar minggu. 150 Bitcoin di tahun 2010 digunakan ya. Nanti lihat ya. Setelah Bitcoin dan segudang aset kripto lainnya jatuh nilainya pada hari Minggu, sejumlah pergerakan paus yang signifikan terjadi. Selama sesi perdagangan pagi pada hari Minggu, seorang penambang sekolah tua mentransfer hadiah Coinbase berusia 3 dekade dengan 150 Bitcoin senilai lebih dari 8,5 juta dolar. Kemudian di malam hari, tepat sebelum transisi ke hari Minggu, 2 transaksi paus besar berasal dari Binance ya, menghasilkan 3 dompet besar baru. Satu dompet berisi 88K Bitcoin senilai lebih dari 3,3 miliar dolar ya, menggunakan nilai tukar hari ini. Lebih dari 4 dolar miliar Bitcoin dipindahkan kemarin pada 18 April tahun 2021. Bitcoin.com News bersama bantuan BTC Parser.com dan anggota tim dari saluran Telegram Fondis menangkap sejumlah transaksi koin yang menarik muncul di radar kami. Ini terjadi 5 hari setelah penelitian Fondis dan Bitcoin.com News menemukan lebih dari 12.000 di BTC dari perentasan Bitfinex 2016 yang ditransfer ke sejumlah dompet yang tidak dikenal. Hari itu Bitcoin BTC menyentuh level tertinggi sepanjang masa dalam 3 kesempatan dan menyentuh ATH terakhir pada 64.895 dolar per unit pada 14 April 2021. Pada hari Minggu 12 April harga BTC merosot ke level terendah ya. Ini juga berita yang sangat mempengaruhi ya, terjadi apa ya istilahnya orang terjadi pergerakan Bitcoin yang begitu besar sekali ya, paus ya, sangat gede sekali di Binance ya. Ini adalah beritanya di Bitcoin yang terbaru ya. Nah, jadi bisa dikatakan akan pergerakan yang terjadi kemarin ya. Ya mungkin hari ini masih seperti ini ya kondisinya. Masih crash ya, penurunannya sangat tajam itu. Kalau saya lihat ini saya mendapatkan informasinya ada 3 faktor itu ya. Faktornya yaitu di Turki dan bank-bank lain sepertinya juga ada penolakan terhadap Bitcoin. Terus kedua itu adanya pemadaman listrik yang ada di Cina. Perlu dipahami juga kan penambang atau mining Bitcoin terbesar itu memang di Cina itu ya. Itu juga mempengaruhi. Terus kedua adanya perpindahan dana Bitcoin yang begitu luar biasa sekali, paus ya, besar sekali ya. Itu terjadi di Binance ya. Itu sangat luar biasa sekali ya. Itu adalah ada 3 kemungkinan. Itu 3 kemungkinan yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan yang sangat tajam sekali ya. Perlu dipahami dalam menganalisa Bitcoin atau cryptocurrency yang lainnya, itu kita tidak hanya harus menganalisa lewat teknikal, kita juga harus menganalisa lewat fundamental. Fundamental itu seperti apa? Fundamental itu juga koinnya itu pemiliknya siapa, terus kerjanya gimana, terus berita-berita yang terjadi itu seperti apa, itu disebut fundamental ya. Jadi Anda kalau bermain cryptocurrency, Anda tidak hanya harus menganalisa secara teknikal, tapi juga harus menganalisa secara fundamental. Berita terbaru seperti apa, apakah itu mempengaruhi pasar atau enggak, itu harus dipahami. Karena apa? Terkadang bisa dikatakan teknikal itu bisa dikatakan tidak, bisa dikatakan terkadang kalau kita pesimis, teknikal itu tidak sangat mempengaruhi sama sekali terhadap pergerakan pasar. Yang mempengaruhi adalah fundamental gitu ya. Fundamental itu macamnya sangat banyak seperti berita gitu ya, seperti Doge itu sebenarnya fundamentalnya nggak bagus gitu loh.
fundamentalnya perusahaannya ya itu nggak bagus, tapi fundamental beritanya itu dia dipengaruhi oleh Elon Musk gitu ya. Jadi fundamentalnya tidak hanya faktor kriptonya aja, tapi fundamental itu juga faktor yang mempengaruhi seperti berita-berita, isu dan sebagainya itu bisa juga disebut fundamental ya. Jadi dalam kripto tetap harus kita paham tentang fundamental, paham tentang analisa tekniknya gitu, biar sama-sama mengerti gitu. Kalau Anda hanya mengandalkan fundamentalnya hanya di kriptonya aja, mengabaikan dengan berita, itu juga kurang bagus. Anda hanya menganalisa teknikal tanpa fundamental, ya juga bagus. Jadi yang bagus adalah tekniknya, analisa teknik, fundamental dari kripto itu sendiri, juga fundamental yang lain seperti berita-berita yang mungkin bisa mempengaruhi seperti kebijakan dan sebagainya, itu bisa disebut juga fundamental. Itu aja ya informasi yang kami sampaikan tentang kenapa Bitcoin dan kripto lainnya mengalami penurunan. Apakah ini kesempatan untuk membeli? Ya, ini adalah kesempatan Anda untuk membeli ya. Untuk membeli kalau punya uang, dana yang berlebih, dana yang nganggur, itu bisa digunakan untuk membeli kripto. Ini adalah kesempatan yang paling bagus untuk membeli kripto dan nanti dijual di harga ketika sudah naik. Demikian informasinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.